Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang mobilitas dan migrasi penduduk. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adira Nurhapsanti Aryani dan teman saya Beta Kurniawati, Raudia Putri, Destin Kristina, Fatma Kemalasari, dan Didin Wahyudin. Apa sih mobilitas penduduk itu? Jadi, mobilitas penduduk adalah suatu bentuk pergerakan dan perpindahan penduduk antar wilayah yang dipengaruhi oleh waktu serta memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Perpindahan penduduk ada karena kebutuhan hidup manusia tidak selalu dapat terpenuhi oleh kemampuan wilayah di mana mereka bertempat tinggal. Mobilitas penduduk terjadi akibat adanya perbedaan potensi dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, perkembangan pemikiran migrasi penduduk. Bojo pada tahun 1959 mengidentifikasi 3 variabel yang mempengaruhi migrasi. Pertama, berkaitan dengan kondisi ekonomi, seperti adanya investasi modal dan perubahan teknologi. Yang kedua, migrasi akan menstimulasikan keadaan seperti adanya peningkatan perkawinan, penawaran tenaga kerja, dan bencana alam. Yang ketiga, adanya faktor-faktor lain seperti biaya pindah. Selanjutnya, Lee pada tahun 1966 mengemukakan setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi orang mengambil keputusan untuk migrasi, yaitu faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor-faktor penghalang antara, dan faktor pribadi itu sendiri. Selanjutnya, Ma Bokyu-nya pada tahun 1970 sependapat dengan Lee. Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa sistem migrasi bersifat terbuka dan berkesinambungan. Selanjutnya ada Lin pada tahun 1983 mengidentifikasi aspek-aspek makro yang mempengaruhi mobilitas penduduk atau migrasi, yaitu berkaitan dengan tempat atau daerah, struktur sosial ekonomi, faktor demografi, serta kelembagaan atau kebijakan. Sedangkan dari aspek mikro berhubungan dengan bagaimana model manusia dan model motivasi atau pengambilan keputusan untuk pindah. Selanjutnya, konsep mobilitas dan migrasi penduduk. Jadi, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik, batas administratif bagian dalam suatu negara. Beberapa bentuk perubahan tempat atau mobilitas antara lain, yaitu perubahan tempat yang bersifat rutin, misalnya orang yang pulang balik kerja. Terus ada perubahan tempat yang tidak bersifat sementara, dan juga ada perubahan tempat tinggal dengan tujuan menetap dan tidak akan kembali lagi. Nah, selanjutnya ada pendekatan dalam melakukan mobilitas atau migrasi penduduk. Yang pertama ada pendekatan sistem. Contohnya, desa yang menyediakan kebutuhan pokok penduduk kota dan desa yang melakukan mobilitas ke kota untuk membeli bahan-bahan yang ia tidak dapatkan di desa. Nah, dari kedua hal ini tuh nanti akan terjadi sebuah sistem yang menimbulkan hubungan saling ketergantungan, di mana ketergantungan ini akan meningkatkan sarana-prasarana jalan seperti jembatan yang akan memudahkan mobilitas antara penduduk desa dan kota. Nah, selanjutnya ada pendekatan psikologi, di mana ketika seseorang itu memutuskan untuk melakukan migrasi ke tempat baru, pasti kan memikirkan apa sih manfaat yang akan diperoleh dan konsekuensi apa yang akan didapatkan. Nah, dalam pendekatan ini itu ada 7 manfaat yang dipertimbangkan. Yang pertama itu ada kekayaan materi, yang kedua ada status, yang ketiga ada rasa nyaman, yang keempat ada stimulasi, yang kelima ada otonomi, yang keenam ada afiliasi, dan yang ketujuh ada mobilitas. Nah, yang ketiga ada pendekatan sosial, di mana ketika seseorang itu telah memutuskan untuk bermigrasi ke tempat baru, pasti nanti akan menjalin hubungan interaksi sosial baru dengan masyarakat di daerah yang baru tersebut. Nah, sebelum melakukan mobilitas, pasti seseorang itu akan menganalisis bagaimana penduduk yang di daerah tersebut, bagaimana lingkungannya, kelompok-kelompok masyarakatnya, apakah mengganggu atau tidak. Nah, yang terakhir ada pendekatan ekonomi, di mana ekonomi kan menjadi faktor utama seseorang melakukan mobilitas. Nah, setelah melakukan mobilitas, seseorang itu diharapkan dapat memiliki penghasilan dan pekerjaan yang lebih baik. Nah, dalam pendekatan ini ada 3 macam ya. Yang pertama ini ada model 2 sektor dari Lewis, yang kedua ada model migrasi desa kota dari Todaro, dan yang terakhir ada model ekonomi migrasi baru dari Stark dan Blond. Nah,
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas atau migrasi penduduk. Yang pertama ini faktor dari daerah asal, di mana kurangnya lahan dan juga minimnya penghasilan. Yang kedua ini faktor dari daerah tujuan, yaitu berupa tingginya penghasilan dan juga fasilitas yang memadai. Ya. Nah, yang ketiga ini ada faktor penghalang, yaitu berupa hubungan erat kekeluargaan dan jauhnya jarak tempuh antara daerah tujuan dan daerah asal apabila seseorang melakukan mobilitas yang tidak menetap. Nah, yang terakhir ini ada faktor individu, di mana seorang dapat menentukan hal positif dan negatif yang akan didapatkan apabila dia melakukan mobilitas. Selanjutnya ada hubungan antara kebutuhan dan pola mobilitas penduduk, di mana apabila kebutuhan penduduk itu sudah terpenuhi, maka ia tidak perlu melakukan pindah. Yang kedua, apabila kebutuhan tidak terpenuhi dan di luar batas toleransi, maka ia akan melakukan pindah. Nah, apabila masih di dalam batas toleransi, maka ia tidak perlu melakukan pindah atau dia dapat melakukan mobilitas secara non permanen, di mana ia dapat pulang pergi dari tempat kerja ke daerah asalnya, atau dia dapat menginap di daerah tempat kerjanya dan kembali ke tempat asalnya. Selanjutnya ada mobilitas penduduk dan perubahan sosial budaya, di mana perubahan sosial adalah proses terjadinya perubahan struktur, pemikiran, dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan sosial ini disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, dan faktor eksternal berasal dari contohnya bencana alam. Nah, perubahan sosial ini ada 3 macam prosesnya. Yang pertama ini ada proses invensi, yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Yang kedua ada proses difusi, yaitu proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Nah, yang ketiga ada konsekuensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat dari pengadopsian atau penolakan dari inovasi atau ide-ide yang tadi telah disampaikan. Lalu selanjutnya, perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau oleh sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan, yang antara lain mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera, dan keindahan atau kesenian dan bahasa. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berikut ini, yaitu yang pertama perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat disebut juga evolusi. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contoh perubahan evolusi adalah perubahan pada struktur masyarakat. Berikut ini beberapa persyaratan yang mendukung terciptanya revolusi, yaitu yang pertama ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat tersebut. Yang ketiga, harus bisa memanfaatkan momentum untuk melaksanakan revolusi. Yang keempat, harus ada tujuan gerakan yang jelas dan dapat ditujukan kepada rakyat. Yang kelima, kemampuan pemimpin dalam menampung, merumuskan, dan menegaskan rasa tidak puas masyarakat dan keinginan-keinginan yang diharapkan untuk dijadikan program dan arah gerakan revolusi. Yang kedua ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan kecil adalah perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian. Sebaliknya, perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan besar adalah dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan agen
of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah suatu sistem sosial. Contoh perubahan yang dikehendaki adalah pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan. Misalnya perubahan tatanan pemerintahan Orde Baru menjadi tatanan pemerintahan Orde Reformasi. Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Contoh perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan adalah munculnya berbagai peristiwa kerusuhan menjelang masa peralihan tatanan Orde Lama ke Orde Baru dan peralihan tatanan Orde Baru ke Orde Reformasi. Selanjutnya ada mobilitas internasional. Mobilitas internasional yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Mobilitas internasional biasa disebut sebagai migrasi internasional. Migrasi internasional dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama imigrasi, yaitu perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Yang kedua ada emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara untuk menetap atau tinggal lama. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Contoh, bila penduduk Indonesia bepergian ke Malaysia untuk menjadi tenaga kerja. Yang ketiga ada remigrasi atau repatriasi, yaitu apabila orang yang sebelumnya melakukan perpindahan imigrasi atau emigrasi kembali ke negara asalnya. Contoh, bila tenaga kerja Indonesia di Malaysia kembali ke Indonesia setelah masa kerjanya selesai. Selanjutnya ada faktor penyebab migrasi internasional, yaitu yang pertama ada faktor pendorong, ialah sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan emigran untuk meninggalkan negara asal, yaitu peningkatan kualitas standar hidup, meningkatnya ketimpangan antar negara, dan faktor finansial untuk melakukan perjalanan, khususnya bagi negara kurang maju atau miskin yang kemudian cenderung untuk menempuh jalur ilegal. Yang kedua ada faktor penarik, ialah sejumlah faktor yang mempengaruhi arus masuk imigran, yaitu kemajuan pendidikan dan kesempatan hidup yang lebih baik, kondisi demografi negara maju yang menunjukkan penurunan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang rendah, permintaan terhadap pekerja ahli di negara kaya, biaya imigrasi menjadi rendah karena faktor kemudahan teknologi dan telekomunikasi, dan ingin menikmati pemandangan alam. Saya di sini akan menjelaskan mengenai arus mobilitas internasional, tipe migrasi internasional, dampak dari migrasi internasional, dan yang terakhir yaitu transmigrasi dan urbanisasi. Masuk pada penjelasan yang pertama yaitu arus mobilitas internasional. Pada negara berkembang, contohnya seperti negara kita, yaitu negara Indonesia, di mana banyak warga negaranya memilih untuk bermigrasi ke luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia banyak mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri, atau yang seperti kita kenal itu pahlawan devisa, karena TKI ini banyak menyumbang pendapatan ke negara kita. Kemudian, apa sih alasan dari tenaga kerja itu untuk memilih menjadi TKI? Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Mereka merasa bahwa bekerja ke luar negeri itu lebih menjanjikan dibanding dengan negara asalnya. Kemudian, alasan mereka yang lainnya yaitu mereka merasa bahwa mereka tidak mengembangkan kemampuan diri mereka di negara asalnya, sehingga mereka lebih bermilih untuk bermigrasi ke luar negeri. Sedangkan untuk negara maju, dengan adanya migrasi internasional ini, pertumbuhan ekonomi mereka itu saling menguntungkan, sehingga banyak
orang-orang dari negara berkembang itu memilih untuk bermigrasi ke negara maju. Kemudian apa saja sih alasannya sehingga orang-orang dari negara berkembang bermigrasi ke negara maju? Yang pertama yaitu lapangan pekerjaannya lebih banyak. Yang kedua yaitu prospek ekonominya yang lebih menjanjikan. Nah, di sini prospek ekonomi yang dimaksud yaitu pertumbuhan ekonomi dari negara maju itu biasanya lebih stabil ataupun biasanya juga tiap tahun itu lebih naik. Sehingga mereka mengharapkan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ini, maka pendapatan juga akan menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu ingin mengembangkan kemampuan mereka. Ini udah saya jelaskan bahwa mereka merasa bahwa dengan mereka berada di negara asalnya, mereka tidak mengembangkan kemampuan diri mereka. Masuk ke penjelasan yang kedua yaitu mengenai tipe migrasi internasional. Tipe migrasi internasional ini dibagi menjadi dua, yaitu perpindahan massal dan pribadi atau keluarga kecil. Biasanya perpindahan massal ini disebabkan oleh penjajahan, kolonisasi, perpindahan paksa, dan pengungsi. Nah, ini contohnya seperti Afghanistan. Seperti yang kita ketahui bahwa Afghanistan saat ini negaranya sedang terjadi peperangan, sehingga warga negaranya mau tidak mau harus bermigrasi ke negara lain karena negaranya saja sudah tidak aman, jadi otomatis mereka lebih memilih untuk bermigrasi ke luar negeri. Kalau yang jenis yang kedua yaitu pribadi atau keluarga kecil, biasanya disebabkan oleh ekonomi atau bergabung dengan keluarga lain. Nah, ekonomi ini biasanya misalkan kepala keluarga mereka itu dipindah tugaskan ke luar negeri. Nah, otomatis keluarga mereka juga harus ikut pindah mengikuti kepala keluarganya sendiri. Kemudian masuk kepada dampak dari migrasi internasional. Nah, di sini kan dampak yang dihasilkan itu ada yang positif maupun yang negatif. Untuk dampak yang positif, yang pertama yaitu bertambahnya tenaga ahli yang berasal para imigran. Nah, kenapa sih banyak sekali tenaga ahli yang didatangkan dari luar negeri? Karena yang di luar negeri itu biasanya pengetahuan mereka itu lebih baik dibanding dengan negara kita. Kemudian yang kedua, masuknya modal asing sehingga dapat mempercepat proses pembangunan. Nah, ini seperti yang kita ketahui bahwa semakin banyaknya modal asing yang masuk, maka lapangan pekerjaan yang ada juga semakin banyak. Kemudian tercapainya ahli teknologi dari imigran, ini juga dikarenakan pengetahuan mereka itu lebih bagus dibanding pengetahuan dari negara kita, sehingga dengan adanya imigran ini banyak sekali tercapainya ahli teknologi dari imigran. Kemudian yang keempat yaitu bertambahnya rasa solidaritas antar bangsa. Nah, atas sebab saling menguntungkan itu sehingga menimbulkan rasa solidaritas antar bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatnya pendapatan pemerintah. Nah, ini juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi, sebab semakin banyaknya kontribusi dari imigran tersebut kepada negara kita, nah itu juga menyumbang pendapatan pemerintah semakin besar, sebab banyak pajak-pajak yang diambil dari perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kemudian ada dampak negatif. Yang pertama yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali imigran yang datang ke Indonesia dengan menyebarkan budaya mereka sendiri. Misalkan mereka juga tinggal menetap di negara kita, nah itu juga mereka bisa saja menyebarkan budaya yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita sendiri. Seperti mereka kan sangat familiar dengan mabuk-mabukan seperti itu. Nah, itu juga bisa memberikan dampak negatif ke warga negara kita sendiri.
Kemudian yang kedua, masuknya para imigran yang bertujuan tidak baik seperti pengedar narkoba dan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya kecemburuan sosial. Nah, ini sering terjadi di Indonesia. Warga negara kita sendiri beranggapan bahwa para imigran itu dispesialkan oleh pemerintah, tetapi seperti yang kita ketahui juga pemerintah memberikan peraturan yang cukup ketat untuk para imigran ini. Jadi mereka juga tidak semena-mena untuk melakukan kegiatan mereka di negara kita. Kemudian juga ada meningkatnya jumlah pertambahan dan tingkat kepadatan penduduk di negara tujuan imigrasi. Nah, semakin banyak orang bermigrasi ke negara lain, nah itu juga dapat meningkatkan kepadatan penduduk. Dan diharapkan bahwa migrasi ini bisa ditangani atau diberikan batasan agar kepadatan penduduk itu tidak lagi terjadi. Kemudian yang terakhir, meningkatnya kerawanan keamanan dan kerawanan sosial di negara tujuan para imigran. Nah, ini yang kita ketahui bahwa tidak semua imigran yang masuk ke negara kita itu imigran yang legal. Biasanya juga banyak yang imigran ilegal. Nah, para imigran juga biasanya itu mereka menyelundupkan narkoba atau barang-barang terlarang lainnya sehingga meningkatkan kerawanan keamanan serta kerawanan sosial. Kemudian penjelasan yang terakhir mengenai transmigrasi dan urbanisasi. Nah, pengertian transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transmigrasi ialah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya. Transmigrasi di Indonesia biasanya diatur dan didanai oleh pemerintah bagi warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Persebaran penduduk yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan pemerintah merencanakan program transmigrasi. Adapun tujuan dari program transmigrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah. Yang keempat, membuka pusat pertumbuhan ekonomi di daerah baru. Yang kelima, membuka kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan di daerah lain. Untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih, maka pembagian transmigrasi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, transmigrasi umum, yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah. Artinya, keseluruhan proses pelaksanaan transmigrasi, proses perpindahan, penyediaan ruang, dan pemberdayaan menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan transmigrasi mendapatkan bantuan bila perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Yang kedua, transmigrasi swakarsa berbantuan atau TSB, yaitu transmigrasi yang direncanakan oleh pemerintah dan dilaksanakan bekerja sama dengan badan usaha. Peranan pemerintah adalah membantu dalam batas tertentu agar kemitraan badan 25 usaha dengan transmigran berjalan setara, adil, dan berkesinambungan, agar kedua pihak saling memperoleh keuntungan. Yang ketiga, transmigrasi swakarsa mandiri atau TSM, yaitu jenis transmigrasi yang sepenuhnya merupakan prakarsa transmigran yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok, baik melalui kerjasama dengan badan usaha maupun sepenuhnya dikembangkan oleh transmigran yang bersangkutan. Berdasarkan pelaksanaannya, transmigrasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi spontan, transmigrasi sektoral, dan transmigrasi bedol desa. Yang pertama, transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang dilakukan melalui program pemerintah. Biaya transmigrasi ditanggung pemerintah, termasuk penyediaan lahan pertanian dan biaya hidup untuk beberapa bulan. Yang kedua, transmigrasi
spontan, yaitu transmigrasi yang dilakukan atas kesadaran dan biaya sendiri atas swakarsa. Yang ketiga, transmigrasi sektoral, yaitu transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama antara pemerintah daerah asal dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi. Yang keempat, transmigrasi bedol desa, yaitu transmigrasi yang dilakukan terhadap suatu desa atau daerah secara bersama-sama. Transmigrasi ini dilakukan karena beberapa faktor, antara lain, yang pertama, daerah asal terkena pembangunan proyek pemerintah, misalnya pembangunan waduk yang luas atau jalan. Yang kedua, daerah asal merupakan kawasan bencana sehingga masyarakat yang ada di dalamnya harus dipindahkan. Yang berikutnya, urbanisasi. Urbanisasi adalah meningkatnya jumlah penduduk di daerah perkotaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk yang berasal dari penduduk kota sendiri atau yang berasal dari penduduk desa yang bermukim dan berkembang di kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang dampak urbanisasi itu sendiri. Dampak urbanisasi yang pertama, meningkatkan kriminalitas. Mengapa urbanisasi itu dapat menyebabkan kriminalitas meningkat? Karena perpindahan penduduk dari desa menuju ke perkotaan itu mereka orang-orang yang berpindah itu rata-rata belum memiliki kemampuan. Ada sebagian memiliki kemampuan tersendiri atau bidang khusus pada bidangnya, tetapi sebagian besar mereka pergi ke perkotaan hanya untuk mengadu nasib agar mendapatkan perekonomian yang lebih baik. Ketika di perkotaan mereka belum mendapatkan yang namanya pekerjaan, maka mereka akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk mendapatkan sesuap nasi, mereka bisa melakukan hal-hal apa saja, terutama yaitu pencurian, perampokan, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, yaitu menurunkan kesejahteraan. Kenapa urbanisasi bisa menurunkan yang namanya kesejahteraan itu? Saya umpamakan, bila dalam satu rumah terdapat 4 orang dengan keuangan per hari yang tetap, yaitu sebesar 100.000. Jika keesokan harinya datanglah sanak pemilihnya dari luar ke rumah tersebut dengan anggaran yang tetap, yaitu sebesar 100.000 tadi, kita bagi 100.000 dengan 14 orang, mereka hanya bisa mengonsumsikan 7.000 per orang. Yang awalnya 4 orang tadi bisa mengonsumsi 25.000 per harinya, sekarang mereka hanya bisa mengonsumsi 7.000 per hari. Jadi disitulah letaknya, bila penduduk di kota semakin meningkat, maka itu akan menurunkan kesejahteraan. Itu dapat menggeser kedudukan yang lainnya, yang mana yang awalnya posisinya dia bisa mendapatkan lebih banyak surplus atau benefit, sekarang setelah meningkatnya penduduk di perkotaan menyebabkan menurunnya kesejahteraan bagi setiap individu di perkotaan. Sekira seperti itu. Yang ketiga, menurunnya lahan kosong atau berkurangnya lahan kosong di perkotaan. Kenapa dengan adanya urbanisasi bisa menurunkan lahan kosong di perkotaan? Karena dengan adanya urbanisasi, para pendatang baru dari pedesa menuju ke kota ini mereka melakukan yang namanya perdagangan. Mereka belum tentu bisa mendapatkan yang namanya pekerjaan tadi, maka mereka membuka usaha sendiri, yaitu perdagangan, baik itu lahan kosong digunakan untuk pemukiman, terus perindustrian baik legal maupun legal, yang mana hal tersebut dari perdagangan tadi, tempat permukiman dan perindustrian tadi menyebabkan lahan kosong di perkotaan menjadi berkurang. Yang selanjutnya yaitu kemacetan. Kita tahu bahwa pertambahan penduduk di perkotaan yang disebabkan dari perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan, mereka pasti memiliki yang namanya kendaraan, baik itu roda 2, roda 3, roda 4, dan lain sebagainya, yang mana hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan dengan volume penduduk yang semakin meningkat atau volume populasi penduduk yang semakin meningkat, diikuti juga dengan kendaraan yang juga semakin bertambah di perkotaan. Ini menyebabkan terjadinya kemacetan di perkotaan.
Nah, terus yang selanjutnya akibat yang selanjutnya dampak yang selanjutnya adalah polusi. Tadi setelah kemacetan meningkat, otomatis diikuti dengan polusi. Pertambahan kendaraan, terus kemacetan, terus akan dibarengi dengan polusi yang semakin meningkat dengan adanya pertambahan urbanisasi di perkotaan. Yang selanjutnya menambah penyebab terjadinya bencana alam, di mana orang yang berpindah dari desa ke kota belum tentu memiliki keluarga, sanak famili dan lain sebagainya, yang akhirnya mereka akan menetap atau membuat rumah di sekitar pinggiran aliran sungai, yang mana pastinya mereka akan membuang yang namanya sampah, kotoran dan lain sebagainya di sekitar sungai. Terus pembuangan sampah oleh para urbanisasi ini akan menyebabkan menghambat yang namanya aliran arus sungai. Dengan menghambat aliran arus sungai ini akan menyebabkan terjadinya banjir, yang mana sungai tidak akan mampu menampung kuantitas atau debit air di sungai tersebut. Selanjutnya dengan meningkatnya urbanisasi di daerah perkotaan ini akan menyebabkan terjadinya merusak tatanan kota itu sendiri. Kita tahu bahwa rata-rata yang pergi ke kota, dari desa ke kota itu pergi untuk menggoda nasib agar ekonominya lebih baik. Dengan demikian mereka belum tentu memiliki yang namanya tempat tinggal. Kota belum siap, rata-rata negara berkembang perkotaan belum siap atau mampu untuk menampung populasinya, yang mana mereka akan tinggal dimanapun saja mereka mau, asal mereka bisa tidur di tempat tersebut, baik itu di depan toko, depan rumah orang dan lain sebagainya, yang mana ini dapat merusak citra atau tatanan kota itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai data tingkat urbanisasi di Indonesia per provinsi dari tahun 2010 sampai tahun 2035. Untuk lebih jelasnya teman-teman dapat melihat dari PPT yang telah kami sajikan, di mana pada PPT tersebut tertera data per tingkat urbanisasi per provinsi dari tahun 2010 sampai tahun 2035. Di mana pada data tersebut menunjukkan bahwa diproyeksikan tingkat urbanisasi sudah mencapai 66,6 pada tahun 2035 pada tingkat nasional. Di mana pada beberapa provinsi, terutama pada provinsi di Bali dan Jawa, itu sudah mencapai atau sudah melebihi atau lebih tinggi dari Indonesia secara totalnya. Untuk beberapa provinsi atau untuk 4 provinsi yang berada di Pulau Jawa itu sudah mencapai 80%. Yaitu pada Provinsi DKI Jakarta, DIY Daerah Istimewa Yogyakarta, terus Banten dan Jawa Barat, di mana provinsi tersebut sudah mencapai 80%. Oke, pembahasan yang terakhir dari saya mengenai contoh kasus, di mana kami mengangkat dengan judul warga yang berpindah ke daerah perkotaan, ketimpangan DRI semakin merajalela. Mengapa dengan urbanisasi itu ketimpangan DRI semakin merajalela? Sebagaimana yang telah saya bahas sebelumnya mengenai dampak dari urbanisasi itu sendiri, yang mana urbanisasi dapat menyebabkan ketimpangan yang bersifat sosial dan ekonomi. Mengapa bisa demikian? Karena kita tahu bahwa sebagian besar pendatang atau perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan, mereka belum memiliki yang namanya keahlian, skill atau kemampuan dalam bekerja pada bidang yang lebih baik. Nah, sesampai mereka di kota, mereka memiliki yang namanya persoalan keuangan. Nah, dengan memiliki persoalan keuangan yang ada, membuat mereka harus bekerja sebagai buruh tani, pegawai kuli, pengangkut barang, terus penjaga malam. Intinya mereka melakukan pekerjaan yang seadanya, yang bisa mereka lakukan dengan tenaga mereka saat itu. Nah,
Dengan demikian mereka mendapatkan upah seadanya, yang mana artinya dengan demikian mereka mungkin merasa hanya ini yang bisa saya lakukan, jadi saya akan terus bekerja sebagai buruh tani, pegawai kuli dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada faktor lain yang namanya ketersediaan lapangan kerja yang masih kurang, yang mana membuat mereka hanya bisa bekerja hanya sebesar itu saja, hanya sebagai pegawai kuli dan lain sebagainya, tanpa memikirkan untuk merubah ekonominya mereka semakin lebih baik. Maka disitulah dapat kita lihat bahwa orang besar semakin besar dan orang pegawai kuli ini akan semakin terbawa. Hal tersebutlah yang menyebabkan ketimpangan di perkotaan semakin merajalela, yang mana yang miskin semakin miskin, terus yang kaya akan semakin menjadi kaya karena kehebatan yang mereka miliki membuat mereka semakin tinggi, dan orang yang lemah yang tidak memiliki kemampuan mereka akan semakin menjadi miskin dan makin dipandang rendah oleh orang lain. Saya kira seperti itu. Sekian dari saya.